4095 gitu ya Ibu-Ibu. Nah kemudian peserta menyimpan nomor WA penguji masing-masing, nanti saya share juga, takutnya tidak ada, nanti kita share ulang di hari Jumat ya untuk penguji yang sedang menguji di hari tersebut begitu ya. Untuk apa sih? Nah kita lanjut ke yang keduanya. Maaf, minta diulang, misalnya Ya. pengujinya Bu Gina gitu. Terus Pengujinya nulisnya oke, misalnya yang Bu ini Gina. ini saya Bu penguji dulu, Iya. inisialnya kan Mega Dewi Lestari MDL gitu Bu. MPL, Nanti ya. underscore, misalnya Ibu tutup dengan saya di sini tulis nama Ibu, underscore lagi 4 digit terakhir NPM Bu. NPM Ibu belakangnya berapa Bu? Nah itu yang terakhirnya. 7092. Nah itu Bu, 7092 gitu Bu. Nah oke baik ya, kita lanjut. Oke, untuk teknik pelaksanaannya nanti peserta akan dibagi 2 kelompok. Ada kelompok pagi dan siang. Tentu saja ini soal pagi dan siang juga berbeda Bu. Begitu ya. Ada pagi dan siang. Yang dikatakan peserta pagi adalah yang ujiannya jamnya di bawah jam 12. Untuk peserta siang adalah yang ibu-ibu yang ujiannya di atas jam 13. Nah, untuk kelompok pagi ini kita akan mulai ujian jam 9. Jadi di jam 9 ini kalau bisa kurang dari jam 9 ya sudah masuk ke Zoom. Lalu jam 9 masuk ke breakout room Zoom sesuai dengan penguji. Jadi untuk yang saya semua masuk ke saya, yang Bu Rani semua masuk ke Bu Rani begitu di breakout room Zoom. Nah kalau yang siang itu tidak usah masuk dari pagi. Jadi masuknya nanti di jam 1. Nanti saya praktekkan dengan jadwal ujiannya ya Bu-Ibu. Nah ini nanti yang pagi masuk jam 9, yang siang masuk jam 13. Nah kemudian penguji akan memberikan soal soka berupa kasus ya, seperti tutorial Ibu-Ibu. Dan dibuka soal kasus itu kurang lebih 5 menit. Peserta boleh setelah membaca boleh mencatat hal penting dan instruksi terlebih dahulu ke karton atau kertas flipchart begitu. Soalnya tidak boleh dipoto atau di screenshot. 5 menit dibuka, nanti setelah itu soal ditutup. Mikrofon dan kamera diaktifkan. Jadi diskusi kita bisa mendengar, kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan juga bisa terlihat. Jadi mikrofon dan kameranya dibuka selama ujian soka. Kalau ada yang satu tempat barengan, mohon dibedakan ruangan gitu ya, agar nanti tidak tumpang tindih pada saat presentasi atau penyajian. Nah setelah 5 menit gimana nanti soal ditutup ya, kemudian dilanjutkan, kan instruksinya juga tadi sudah ditulis gitu ya, dilanjutkan sampai 20 menit. Nah jadi ada 15 menit sisa waktu untuk mengerjakan instruksi yang ada di soal tersebut. Lalu nanti peserta akan memfotokan hasil karyanya ya, yang ada di kertas karton atau cat ya, lalu kirimkan melalui WA foto tersebut ke penguji masing-masing. Untuk itu harus ada nomor penguji. Misalnya saya nih atau Bu Dewi nih sudah foto, nanti Bu Dewi langsung konfirmasi, Bu saya sudah selesai, saya kirim foto, apakah
sudah diterima, misalnya kata saya sudah diterima, oke Bu Dewi sudah boleh nunggu di main room. Yang sudah memfotokan keluar dari breakout room, kembali menunggu di main room untuk persiapan presentasi. Gitu. Nah, semua udah keluar. Kalau sudah keluar, nanti si penguji manggil nih. Biasanya penguji manggil ke breakout room, ke main room, atau peserta yang terakhir kirim itu misalnya tolong panggilkan Bu Dewi, karena tadi Bu Dewi yang pertama mengumpulkan, misalnya, gitu ya. Ini aturan di penguji, boleh diacak, boleh sesuai urutan pengumpulan, boleh yang tertera di daftar peserta jadwal, begitu. Ya, jadi nanti penguji yang menginformasikan Bu Dewi dulu. Bu Dewi masuk nih. Nah, Bu Dewi masuk lagi. Tinggal berdua tuh. Tadi makan di dalam breakout room itu semua plus penguji. Si presentasi satu-satu. Dewi dulu nih yang masuk. Nah, kemudian silakan presentasi, mohon izin. Ini bukan 15 menit ya, 5 sampai 10 menit untuk presentasinya. Gitu ya, ini salah tulisnya ya. 5 sampai 10 menit silakan presentasi. Setelah itu nanti Bu Dewi selesai, Bu Dewi panggilin peserta kedua Ibu Ayang. Bu Dewi keluar dari breakout room, manggil di main room Ayang masuk gitu. Ya. Nah, mungkin seperti itu untuk teknis SOKA. Baik, sebelum kita sesi tanya jawab, saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Nanti saya kirim juga di Mangga ibu-ibu, selamat bertugas. Ini untuk penguji di remaja ya, SOKA remaja. Untuk saya akan memperlihatkan yang pagi mana, yang siang mana. Dari Bu Ana ya sampai Bu Fitria ini masuk mulai jam 9. Ini kan sesi pagi. Kemudian Bu Ana Maria sampai Bu Kartina ini adalah sesi siang. Masuknya di jam 13. Jadi Bu Ana, Bu Cahyati, Bu Riri, Bu Maria, Bu Dewi, Bu Kartina ini tidak usah masuk jam 8. Nanti masuknya di jam 13. Sedangkan yang dari nomor 1 sampai nomor 9 ini masuk di jam 9. Langsung diganti, berarti kalau Tristiawati TS ya. TS _ anak L misalnya ya, _ 5004 gitu. Kemudian ini Bu Nopianti sama ya seperti tadi, dari Bu Nurul sampai Bu Fani itu sip pagi ya. Bu Vina dan sampai Bu Yesi itu siang. Oke. Kemudian ada Bu Indria Astuti pengujiannya, ada Bu Nuce, ada Bu Rika, dan ada Bu Fitri, Bu Lina, Bu Nanik, saya, Bu Yeni, Bu Ati Nurwita. Aku nggak ada. Ya. Untuk ujian di askep kehamilan juga sama ya, pembagiannya seperti tadi. Saya akan nanti setelah ini saya share di grup untuk lebih jelasnya. Baik ibu-ibu, mungkin itu pemaparan dari saya. Silakan. Sebelumnya mungkin Bu Rani ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Dari saya cukup, mungkin nanti kalau ada yang perlu didiskusikan. Enggak ibu-ibu, sebetulnya ini sudah jelas tadi apa yang disampaikan Bu Mega, saya rasa untuk teknisnya ya. Tapi barangkali untuk secara detail dari ibu-ibu ada yang mau didiskusikan, ditanyakan boleh.
Mohon izin off cam Bu Mega, punten. Mangga. Bu Gustinar silakan. Bu izin, maaf sebelumnya saya off cam karena Mangga. sinyalnya kurang baik. Bu, kan saya tinggalnya sekarang di Cidahu nih Bu. Sekarang sinyalnya kan naik turun Bu. Bagaimana kalau misalnya terkendala dengan sinyal, izin Bu? Ya. Mungkin nanti bisa dikomunikasikan juga Bu, ya. Insya Allah kita semua juga ada ada keringanan mungkin ya bagi ibu-ibu yang tinggal untuk di Cianjur sekitarnya begitu ya. Ibu nanti sama siapa Bu? Oh, belum tahu itunya mungkin ya Bu ya. Bu, siap. Ya. Nanti mungkin untuk ibu-ibu yang di daerah Cianjur mungkin saya mohon datanya saja ya Bu ya. Biar nanti sama saya dikomunikasikan begitu ya Bu ya. Oke, baik. Bu, terima kasih. Mangga. Bu Salen dulu. Mangga, Bu Salen. Baik, Ibu. Ibu izin bertanya terkait sistem penilaian sama jika nilainya nggak sesuai kompetisi, apakah ada pengulangan ujian, Ibu? Oke, baik. Baik, Ibu, untuk sistem untuk penilaian itu kami sudah ada formatnya. Jadi yang dipegang oleh masing-masing penguji sudah ada patokan-patokannya. Misalnya nanti dari yang dilihatnya jelas dari segi mulai dari isinya apakah betul atau tidak menjawabnya begitu ya, cara pemaparannya begitu, kemudian materi yang disampaikan kedalamannya seperti apa begitu ya. Kita sudah ada format yang insya Allah sudah sama sehingga penilaiannya tidak subjektif, tetapi melalui format tersebut diharapkan semua penguji mau diuji sama siapapun sama begitu. Nah kemudian untuk tadi ada remedial atau tidak begitu ya. Remedial ada ibu-ibu, tetapi setelah penilaiannya digabung. Ibu-ibu untuk asuhan ini kan tadi ada 3 penilaian ya. Ada penilaian terpilih bukan 3, sebetulnya bagian besarnya ada 2 bagian yaitu formatif dan sumatif ya. Jadi selama proses pembelajaran dan di akhir untuk penilaian evaluasi. Nah, yang ujian selama pembelajaran itu Ibu dapatkan dari nilai ketika CSL, ketika tutorial, ketika penugasan, begitu. Kemudian yang evaluasi untuk yang ASKEP tadi ada di MCQ, SOKA, dan nanti terintegrasi. Nah, kita akan gabungkan nilai tersebut. Ketika nilai tersebut kurang, baru ada remedial. Gitu ya Bu. Jadi tidak langsung sokanya kecil maka langsung diremed, tidak Bu. Jadi digabungkan dulu di akhir baru kita ada remedial. Begitu. Kemudian untuk yang longitudinal, nah itu yang harus dikejar. Longitudinal ini selain dari nilai yang sehari-hari, yang selain dari nilai tugas, itu ujiannya hanya 1 kali. Begitu kan ya, hanya di akhir saja, sehingga ini pun harus menjadi pemicu begitu ya. Ujiannya nih 1 kali nih, nilainya berarti harus dibesarin begitu Bu Salen. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Mangga ya, kita bahas pertanyaan di chat terlebih dahulu. Untuk Bu Tutur, kalau misalnya nanti ada yang tidak ada laptop bagaimana? Kan bisa HP ya Bu. Jadi handphone atau laptop begitu. Kami tidak mewajibkan pakai laptop, boleh pakai handphone, nanti kamera dan speakernya diaktifkan. Handphonenya disetting tempatnya agar bisa memperlihatkan tadi dari kepala sampai pinggang gitu. Kemudian jika ada menghitung TBBJ, IMT boleh menggunakan kalkulator. Kumaha Bu Rani? Kayak ngangge kalkulator tuh Bu Rani.
Bu Rani. Iya Bu Mega, kumaha Bu? Ya, ini ada di chat. Kalau mengukur TBBJ, IMT itu boleh pakai kalkulator tidak? Oh boleh. Boleh Ibu. Kalkulator kan Bu ya? Boleh. Ya, boleh. Kartu apa ini? Ini ada lagi 2 device. Bu Rahmadani 2 device untuk apa Bu ya? Untuk Sokai, Bu. Untuk Toka, nanti 2 device-nya bagaimana? Jadi pakai laptop 1, terus pakai handphone 1. Misalnya kalau nggak mau di depan gitu, dipegang. Aku Biar suaranya masuk gitu ya Bu ya? Ya. Jadi yang boleh. jauh, gambarnya kelihatan, suaranya bisa yang dekat pakai handphone. Oke, boleh. Nanti jadi untuk boleh 2 device pada saat pemaparan mungkin ya. Kalau pada saat pengerjaan kan itu tidak usah 2 device karena belum ada pemaparan. Nanti pada saat pemaparan boleh 2 device. Gitu ya Bu. Iya, terima kasih. Mangga. Bentrok dengan jadwal ujian dengan kegiatan dinas, apakah ada keringanan atau perpindahan jadwal? Diupayakan sesuai jadwal ya Bu ya, karena tadi kita sistemnya berbeda dengan yang tahun lalu, begitu ya Bu ya, sehingga kami memang sudah memplotingkan untuk waktu pengerjaan, gitu Bu. Kemudian jika saat MCQ keluar sendiri, ini tersave otomatis Bu, begitu. Jadi kami harapkan ketika ujian di 3 hari ini, mudah-mudahan ibu-ibu dapat mengoptimalkan, mempersiapkan segala sesuatunya baik dari tempat maupun internet ataupun sinyal, gitu ya. Yang di Cianjur tadi sudah saya infokan, silakan ditulis dulu di grup, begitu ya. Yang domisilinya sekarang sedang tinggal di Cianjur, nanti kami infokan ke para penguji, begitu. Isa belum. Oke. Ya, khusus Cianjur ya, karena Cianjur memang kondisinya mungkin sedang tidak optimal. Baik, ada lagi ibu-ibu yang ditanyakan, silakan. Ibu izin bertanya, kalau misalkan tadi yang tiba-tiba pas lagi MCQ keluar sendiri akibat jaringan, misalkan itu kan otomatis tersave sendiri, tapi nanti kita itu nggak akan bisa masuk lagi Bu? Iya, cuma 1 kali Bu bisa masuknya. Iya. Ya, jadi ya gitulah, kita sudah siapkan tempat di sinyal terbaik gitu ya Bu ya. Oke lah. Baik, cari Ibu, dulu nih terima misalnya kasih. di rumah nggak bisa nih, di rumah siapa yang bagus gitu. Ya, mangga ada lagi? Oke, mangga kawan. Bu, maaf, izin bertanya. Mangga Bu. Tadi itu pas lagi penjelasan tentang MCQ, saya nggak ikutan karena terkendala sinyal, makanya ini keluar juga. Mungkin nanti di share ya Bu ya di grup. Nanti di grup ya, di share ya. Tadi kemarin juga saya sudah WA-kan di grup, ketua kelas masing-masing sudah menulis notulensi ya Bu ya, untuk sekarang. Dan nanti PPT-nya saya kirim aja ya di grup ya. Oke, baik Ibu, makasih Bu. Mangga. Bu Nurul, mangga. Ya, terima kasih Bu. Izin Bu, tadi kan kalau jadwal MCQ-nya itu jam 13 sampai 14.10 itu remaja langsung lanjut kehamilan. Berarti itu tuh langsung gitu ya Bu ya? 1 Google Form atau ada 2 form? Ada 2. Ada 2 Google Form. Oh gitu. Ya. Nah saya tuh maaf terkendalanya takut karena pelayanan. Nah kalau kayak gitu ada itu nggak Bu? Jadwal susulan atau gimana? Terima kasih. Ya, pada saat ini diusahakan sesuai jadwal dulu Bu.
begitu ya, ya begitu. Oke, iya. mangga. Yang buat breakout itu nanti dari kami, dari Prodi. Nanti ada ini pertanyaan di chat yang membuat breakout PJ mata kuliah atau prodi ya ibu-ibu, nanti linknya juga di share dari prodi. Bu Anggi nanti mau pakai yang mana untuk sokanya gitu. Enggak ada lagi yang bertanya? Ibu izin untuk presentasi tadi kan dikasih waktu 5-10 menit itu untuk seluruh materi. Itu kan nanti kita sistemnya menunggu Bu, kalau misalkan yang sebelumnya itu lebih dari 10 menit belum selesai presentasinya, itu bagaimana Bu? Nanti dari pengujinya nanti waktunya sudah habis misalnya. Nanti keluar, kan sebetulnya SOKA itu harusnya 20 menit untuk waktu baca soal sampai pengerjaan. Tapi karena sistemnya online dan tadi pengerjaan awalnya bareng-bareng, maka ada tambahan waktu. Sebetulnya kan kalau dihitung lebih dari 20 menit ya Bu ya per orang ya. Tapi kalau yang pertamanya disatukan, jadi waktu untuk penyajiannya bisalah 10 menit sampai 5-10 menit gitu. Oh iya, baik, terima kasih Ibu. Mangga. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ibu, saya Reta dari Kota Tasik. Kebetulan saya sedang perjalanan menuju ke Bandung. Saya tuh besok ada kegiatan Bu dari Dinas Provinsi jam 12. Gimana ya Bu? Apa ada kelonggaran atau harus sesuai jadwal gitu Bu? Ya, nanti coba saya tanyakan kembali ya. Karena kalau tadi sih instruksinya sesuai jadwal, tapi mudah-mudahan ada kelonggaran ya Ibu-Ibu. Di antos infonya. Saya ajukan kembali ya. Ibu, betul Bu. Mangga. Kalau lagi pemaparan SOKA kelempar sinyal, mahasiswa nanti diberikan kasus di layar, terus mahasiswa ditulis ulang. Kalau lagi pemaparan SOKA mah pemaparan kita yang memaparkan kan udah hasilnya udah difotoin Bu, nggak nulis ulang begitu, tidak nulis ulang. Yang pas awal itu kan sudah ditulis nih, nanti selama 20 menit dikerjakan, 20 menit difotokan, baru dikirimkan. Nanti paparan itu ya hasil yang difotokan tadi gitu ya. Intinya mah kalau online mah kita memang betul harus persiapan sinyalnya gitu ya Bu ya. Antisipasinya di sinyal sih begitu. Oke, baik Ibu-ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita masuk ke agenda selanjutnya. Ada arahan dari Bu Yuni. Mangga Bu Yuni. Halo, Assalamualaikum Bu Yuni. Ya, waalaikumsalam. Bentar ya Bu ya. Ini lagi ada tamu soalnya ini. Ada tamu ya, Bu. ini. Oke, siap. Tinggal sesi arahan Bu dan Ya. Doa bersama untuk Cianjur mungkin. Ya, selamat malam Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Ibu-ibu. Saya senang sekali Ibu-ibu, semangat sekali. Udah mau selesai 1 semester nih. Satu semester lagi wisuda. Amin. Alhamdulillah, amin. Siapin aja itu kebayanya Bu. Kebaya untuk wisudanya siapin aja dulu ya. Amin. Ya. Ibu-ibu, alhamdulillah kita udah masuk ke ujian ya, ujian MCQ, kemudian lanjut dengan SOKA ya nanti. Nah setelah itu nanti terintegrasi masih gabungan nanti ya. Besok mulai MCQ. Alhamdulillah tadi Bu Mega tadi sudah
memberikan arahan bahwa MCQ ibu-ibu ngisi Google Form. Nah, untuk pengisiannya itu nanti ibu sudah ada waktunya, tidak boleh lebih dari waktu itu. Lebih dari waktu itu sudah tidak bisa ngisi lagi, berarti ibu dianggap tidak mengikuti ujian. Oleh karena itu, ikuti semua jadwal-jadwal yang telah dijadwalkan. Begitu juga untuk SOKA nanti. Kenapa? Karena ujian ini kami harapkan semua harus ikut. Ya gitu. Kayak kita tuh tidak ada sistem untuk perkuliahan sistem di kita. Kan tidak ada ujian her-her begitu, Bu. Ya. Harusnya kalau nggak lulus nanti tinggal kelas gitu. Harapannya ibu-ibu bisa ikuti semua. Nanti setelah ujian SOKA nanti ada ujian terintegrasi dengan OSC ya. Mungkin anak-anak yang ibu-ibu yang baru lulus yang fresh graduate tahun kemarin itu udah pernah OSC ya, itu udah biasa. Tapi kalau yang senior belum pernah mengikuti OSC nanti ikuti saja. Nanti kan ada pengarahan sebelumnya. Nah, ibu-ibu, seperti yang saya katakan tadi, harapan kami semua melalui dengan tuntas gitu ya. Tidak ada yang tertinggal. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan sebelum ujian, boleh di chat itu di grup, nanti ditayangkan lagi. Bu Mega nanti untuk pengisian Google Form itu seperti biasa, udah biasa ya Bu ya, itu pengisiannya. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Saya rasa itu aja Bu Mega yang saya bisa tambahkan. Yang lain-lain ibu-ibu sudah paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Sukses. Jadi sebentar lagi kita wisuda, itu aja pikiran Bu, jangan macam-macam. Aduh, baju kebaya warna naon gitu, wisuda tehnya sepatu naon gitu. Nah, eta we pikir kana Bu. Jadi happy gitu. Jadi pikir ulah mengkerut. Ujian mah ulah mengkerut. Ujian SOKA mah kan kasus. Ujian MCQ mah gampang, kata anak kecil mah kita lah gitu ya. Ibu-ibu kan udah paham. Ya ibu-ibu, oke? Itu. Iya. Iya, Bu. Lebih happy Bu ya. Oke, ya semangat. Waktu ya Bu ya. Ya Bu saya semangat. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini sekali lagi Bu. Bu ini izin sekali lagi. Mohon dipimpin untuk doa bersama untuk keluarga kita di Cianjur, ibu, teman-teman kita yang kena musibah. Kebetulan ada juga di sini orang Cianjur, Bu. Untuk teman kita yang dari Cianjur, sebenarnya ada yang di antara kita di kelas kita ya lintas jalur, dan juga ada yang reguler yang terkena musibah. Ya, kita sama-sama berdoa semoga bisa teratasi masalah ini. Nanti kalau bisa ikut, syukur alhamdulillah. Kalau enggak nanti hubungi Bu Mega, gimana caranya Bu Mega ya, teknisnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan lancar. Nah, ibu-ibu semua terima kasih juga atas bantuan moral dan materialnya. Semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu semua. Dan bagi teman kita dan seluruh saudara kita yang ada di Cianjur, semoga segera Allah berikan kekuatan dan tetap diberikan semangat untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Hidup kita kan ibadah, jadi melaksanakan ibadah. Mungkin itu aja Bu Mega, ya. Ya Bu Yuni, hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, baik ibu-ibuku sekalian, mungkin dengan tadi ditutupnya doa dari Bu Yuni, kita akhiri pertemuan untuk malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kita kembali komunikasi di WA grup ya ibu-ibu. Jangan sungkan untuk bertanya juga, untuk nanti infonya akan saya share kembali jika ada perubahan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Jam istirahat sih. Terima kasih, Bu. Baca tuh di kamar Devin aja guling ah. Aduh, besok ujian mantap. Ujiannya serem banget.